media sosial itu sangat strategis, sangat ampuh dalam konteks untuk melakukan perekrutan atau persebaran paham-paham radikal. Ya, berdasarkan penelitian dan pengamatan yang saya lakukan sejak tahun 2008 ya, memang Cirebon ini menjadi salah satu basis perekrutan kelompok teroris. Ini juga dikuatkan oleh pernyataan beberapa tokoh, ya, baik tokoh organisasi keagamaan maupun akademisi yang diwakili oleh Profesor Dr. Azumati Azra, Guru Besar UIN Serpidiyatullah Jakarta, yang mengatakan bahwa wilayah Cirebon merupakan potensi menjadi basis perekrutan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Ini beliau keluarkan pernyataan ini pada tahun 2010, kalau tidak salah, pada satu kesempatan kegiatan di Cirebon. Nah, pernyataan ini tentu membuat saya yang berada di Cirebon ini penasaran apakah memang betul bahwa Cirebon ini menjadi basis perekrutan kelompok radikal, apalagi di situ disebutkan Jamaah Islamiyah. Maka kemudian kami melakukan penelitian dan penelusuran terkait dengan gerakan kelompok-kelompok radikal, dan itu terbukti ketika tahun 2011 di mana Masjid Mapolresta Kota Cirebon itu kemudian dibom pada hari Jumat tanggal 15 April tahun 2011. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut menjadi kenyataan bahwa memang Cirebon menjadi basis kelompok radikal di Jawa Barat. Sisi lain yang coba kami telusuri adalah terkait dengan pola-pola perekrutan, ya, apakah lewat lembaga pendidikan atau lewat pengajian-pengajian yang mereka lakukan, juga lewat kampus melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan dari data-data yang kami temukan di lapangan, memang pada saat itu arahnya mendukung apa yang disampaikan oleh para tokoh tersebut, bagaimana Cirebon ini menjadi basis dari penyebaran atau perekrutan kelompok radikal di Jawa Barat salah satunya itu. Kalau dari data yang kami miliki, bisa dikatakan bahwa memang penyebaran radikalisme atau paham-paham radikal di Cirebon ini cukup masif, ya, karena dan itu kami temukan dalam berbagai macam model, ya, dan juga pola-pola yang mereka terapkan. Misalkan kami menemukan di TK, misalkan itu ada bagaimana mereka menyusupkan narasi radikal itu di buku ajar di TK. Ini tentu membuat kita prihatin, ya, karena kita tahu bahwa anak-anak ini kan belum tahu sama sekali soal narasi yang positif dan negatif itu kayak apa. Bagi mereka, apa yang diberikan oleh guru adalah satu kebenaran. Dan ini menurut saya juga merupakan strategi yang luar biasa yang mereka pikirkan, sehingga kemudian narasi kekerasan itu mereka pikirkan untuk masuk ke anak-anak TK. Kemudian kami juga menemukan bagaimana narasi kekerasan itu juga masuk ke buku ajar di tingkat SMA. Di dalam buku ajar itu disebutkan bahwa membunuh orang tua itu halal karena dianggap beda kelompok, beda paham dengan dirinya. Nah, sisi lain kami juga menemukan bagaimana narasi-narasi kekerasan atau radikal itu masuk ke kelompok-kelompok masyarakat yang paling bawah, juga ke kelompok pemuda. Misalkan ada laporan yang datang ke kami, itu seorang tukang beca yang mengatakan bahwa si A itu boleh dibunuh karena dia itu adalah orang yang selalu
menyampaikan soal hal-hal yang bid'ah, musyrik dan seterusnya itu. Kemudian yang lain juga masuk ke kelompok-kelompok remaja dan pemuda. Banyak narasi yang dimunculkan ke kelompok ini, misalkan mengatakan bahwa musik itu haram, kemudian tahlilan itu adalah haram misalkan itu. Nah, ini adalah satu gerakan dari kelompok-kelompok radikal di mana mereka masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat kita. Nah, itu kira-kira yang kami temukan dalam proses perjalanan kami melakukan pemantauan dan pengamatan terkait dengan gerakan keagamaan di masyarakat di Cirebon. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Cirebon ya dikatakan oleh beberapa tokoh tadi itu menjadi salah satu basis kelompok teror. Dan setelah saya telusuri di lapangan, memang apa yang disampaikan oleh para tokoh ini membuktikan kebenarannya. Ini bisa kita lihat dari bagaimana persebaran tempat-tempat perekrutan maupun persebaran yang mereka lakukan. Ada di wilayah utara, ada di wilayah selatan, di wilayah timur, dan hampir seluruh penjuru mata angin itu sebenarnya ada lembaga-lembaga atau majelis-majelis yang menjadi tempat perekrutan mereka. Kalau kita kembali kepada data, misalkan ada 10 orang yang meninggal dunia yang berasal dari wilayah 3 Cirebon ini karena terlibat atau menjadi pelaku teror yang ada di Indonesia. Kalau saya sebutkan misalkan salah satunya tahun 2005 itu ada peristiwa bom 2 di Bali, dan 2 pelakunya adalah dari Cirebon dan itu meninggal dunia orangnya. Kemudian ada peristiwa yang menghebohkan lagi adalah peristiwa bom Hotel JW Marriott di Kuningan, Jakarta, dan salah satu pelakunya adalah warga dari wilayah 3 Cirebon. Kemudian peristiwa bom Sarinah yang terjadi pada Januari 2016 itu juga salah satu pelakunya adalah orang Cirebon, orang dari wilayah 3 Cirebon ya, yang meninggal dunia itu. Nah, ada data-data lain yang juga menunjukkan bagaimana keterlibatan warga Cirebon menjadi pelaku teroris. Nah, dari banyaknya keterlibatan warga Cirebon yang menjadi pelaku teroris ini membuktikan bahwa Cirebon memang menjadi bagian dari basis perekrutan atau ladang persemaian kelompok-kelompok radikal. Ya, model persebaran yang mereka lakukan atau mereka gunakan ini memang bermacam-macam. Tadi saya sebutkan misalkan ada yang lewat lembaga pendidikan. Nah, lewat lembaga pendidikan ini ada lembaga pendidikan formal dan ada lembaga pendidikan yang informal. Lembaga pendidikan yang formal itu melalui sekolah-sekolah dari mulai TK yang kami temukan ya, kemudian di SMA, kemudian di perguruan tinggi. Tentu saya kira ini sudah menjadi pemahaman bersama bahwa lembaga pendidikan melalui kegiatan ekstra kurikuler atau ekstra kampus yang digeluti oleh mahasiswa itu menjadi bagian dari tempat bagaimana kelompok-kelompok ini menanamkan ideologi paham mereka ke mahasiswa. Nah, sisi lain adalah lembaga yang digunakan mereka untuk melakukan atau menyebarkan paham-pahamnya adalah lewat lembaga informal, yaitu lewat pengajian, lewat kajian-kajian yang sering mereka sebutkan itu adalah dalam bentuk halaqah, daurah atau lainnya itu. Dan ini tempatnya bisa di rumah, bisa di musola, bisa di masjid, atau di manapun yang mereka sepakati. Dan jumlahnya juga ada yang memang banyak, ada yang cuman 10, 5 orang atau 3 orang itu mereka bisa
lakukan itu. Nah, yang lainnya adalah pola atau strategi penyebarannya itu melalui media sosial. Ini yang saya kira hari ini menjadi tren, dan ini juga bisa kita buktikan bahwa media sosial itu sangat strategis, sangat ampuh dalam konteks untuk melakukan perekrutan atau persebaran paham-paham radikal. Di Cirebon misalkan kita bisa ambil contoh, ada nama Dian Yulianovi. Ini saya kira adalah satu peristiwa yang sangat menggembarkan dunia, karena Dian ini mau melakukan aksi bom bunuh diri di Setneg, dan sebelum melakukan itu kemudian dia ditangkap di Bekasi. Dari mana dia bisa terpapar? Si Dian ini terpapar ketika posisi dia masih menjadi TKW di luar negeri. Dia bersentuhan dengan media sosial, dan disitulah kemudian dia mengenal yang namanya Bahrun Naim. Dari Bahrun Naim ini kemudian dia terus dibimbing untuk melakukan aksi-aksi kekerasan, dan bahkan di situ sudah disiapkan sebuah bom panci yang akan diledakkan di Setneg. Itu kira-kira beberapa media. Di samping juga ada media lain, yaitu lewat buletin, lewat majalah, dan juga lewat website yang mereka terbitkan. Bahkan belakangan ini diskusi itu semakin intens dilakukan di grup-grup mereka, baik lewat WA, Facebook, maupun di Telegram dan Instagram. Nah, ini adalah media-media yang mereka gunakan, artinya bahwa mereka betul-betul memanfaatkan media yang berkembang hari ini digunakan untuk sebuah kampanye agar generasi muda itu ikut terlibat dalam paham mereka. Ya, bermacam-macam orang terpapar paham radikal ya, dan ini bukan satu sebab saja. Artinya apakah persoalan ekonomi atau soal pendidikan atau soal paham keagamaan. Yang saya temukan misalkan ada orang yang alumni pesantren. Kalau kita bicara pesantren, karena dia mengaku 6 tahun di pesantren itu, tapi dia terpapar paham ini. Artinya di sini dari sisi pendidikan, dari sisi paham keagamaan, tentu kita menganggap bahwa dia ini adalah orang yang cukup dalam memiliki pengetahuan keagamaan. Ada juga orang yang sudah S1, tapi dia juga bisa terpapar dengan paham ini. Artinya ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan itu bukan menjadi penyebab utama orang kemudian terpapar paham radikal. Atau ada orang kaya, ya, dari sisi ekonomi artinya dia cukup untuk membiayai kehidupan anaknya itu. Nah, ini juga membuktikan bahwa ekonomi bukan satu-satunya penyebab atau pendorong orang kemudian dia bisa masuk pada kelompok-kelompok radikal. Yang utama memang adalah dari sisi ideologi kekerasan itu. Nah, ideologi kekerasan ini kan bermula biasanya dimunculkan oleh mereka itu pada persoalan-persoalan kesengsaraan umat Islam di dunia. Bagaimana umat Islam di Palestina, bagaimana umat Islam di Afghanistan, bagaimana umat Islam di Indonesia yang dibandingkan dengan kekayaan Indonesia yang dianggap dikeruk oleh Barat kekayaannya, tapi umat Islam Indonesia tetap dalam kemiskinan. Itu yang kemudian terus dimunculkan sehingga menimbulkan satu kemarahan, muncul emosi di dalam diri pemuda-pemuda, seolah-olah umat Islam ini selalu dalam keterjajahan, belum terbebas, belum menjadi bangsa yang merdeka, belum menjadi umat yang merdeka yang menikmati kekayaannya, sehingga itu membuat para generasi muda ini menjadi radikal untuk membenci kelompok-kelompok lain yang dianggap selama ini menindas umat Islam, baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi maupun dari sisi ideologi. Kalau kita merujuk pada kategorisasi yang
dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang memang konsen pada isu-isu kekerasan agama, maka Cirebon ini masuk dalam kategori zona merah seperti yang saya sebutkan tadi. Ini juga kita buktikan dengan berbagai macam peristiwa, mulai dari intoleransi, radikalisasi, dan juga terorisme ya. Pada tahun 2020 ini memang relatif turun dari sisi data penangkapan teroris di Cirebon. Seingat saya tahun 2020 ini ada 2 orang yang ditangkap oleh Densus 88, yaitu pada tanggal 4 Juni dan tanggal 8 Juni yang ditangkap itu 2 orang. Satu penangkapan itu pada tanggal 4 Juni di daerah timur Cirebon, di Kabupaten Cirebon, dan pada tanggal 8 Juni ini ditangkap di wilayah barat. Sebenarnya tidak jauh dari kantor Caruban Nusantara ini, agak ke utara ke sana. Tapi juga ini meskipun cuma ada 2 orang ya, ini tidak bisa dianggap bahwa kelompok radikal di Cirebon ini sudah tidak ada. Ya, memang informasi yang saya dapatkan memang sudah mulai berkurang, tapi juga masih ada. Apalagi kegiatan-kegiatan halaqoh, i'dad yang mereka lakukan itu masih terus berlangsung di masa pandemi ini. Ya, kalau masyarakat secara umum di masa pandemi ini kan menghentikan seluruh aktivitas agar kemudian tidak terpapar COVID. Nah, mereka sebagian dari mereka memanfaatkannya untuk melakukan latihan di tempat-tempat tertentu, saya kira di wilayah Cirebon ini. Dengan demikian, Cirebon yang dikategorisasikan tadi sebagai zona merah ini ya masih tetap melekat pada Cirebon. Kalau saya lihat data yang saya miliki dari sisi persebaran, ini kira-kira setengah dari kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon itu ada warganya yang ditangkap oleh Densus 88. Kalau di kota Cirebon itu sudah hampir keseluruhannya warganya ada yang ditangkap oleh warga satu kecamatan, maksudnya itu. Karena di kota itu kan cuma ada 5 kecamatan ya, dan itu warganya sudah ditangkap oleh Densus 88. Karena jumlahnya kalau tidak salah itu sekitar 30 orang di kota Cirebon, 30 orang di Kabupaten Cirebon. Kemudian di Indramayu itu ada 22 orang yang ditangkap oleh Densus 88. Di Majalengka ada 13, kemudian di Kuningan itu ada 6 orang yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Nah, ini menunjukkan bahwa Cirebon masih masuk kategori zona merah radikalisme agama. Kalau dilihat dari upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun pemerintah, ini memang sudah kelihatan ada respon dari masyarakat maupun pemerintah. Namun demikian, saya melihat bahwa upaya-upaya kontra radikalisme maupun pencegahan itu belum terlalu terprogram secara serius. Artinya masih dilakukan secara kebetulan saja. Belum, misalkan kita berbasis pada data, dianalisa kemudian kebutuhannya apa, dan itu yang kemudian dilakukan. Misalkan saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah misalkan ya, dengan melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, tapi belum menyentuh pada hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat itu sendiri. Misalkan soal pendidikan, soal ekonomi, misalkan di mana pemerintah bisa masuk pada ruang-ruang yang bisa menarik kesibukan anak muda untuk ikut terlibat dalam membangun desanya. Ini masih belum kelihatan kuat di situ. Tapi kalau kita bisa melihat pada sisi kuantitas, di mana ada berapa misalkan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya
kontraradikalisme, dalam bentuk pencegahan dan lainnya itu memang sudah banyak. Dan ini yang kelihatan sebenarnya menurut saya adalah dari NU. Karena NU ini kan punya struktur yang sampai ke tingkat ranting. Meskipun dari sisi aktivitas sama juga seperti kelompok yang lain itu masih belum terencana secara matang. Artinya yang dilakukan itu ya aktivitas-aktivitas rutin saja yang dilakukan, belum sampai pada mengidentifikasi persoalan apa yang terjadi di lapangan dan kemudian strategi penanganannya seperti apa, dan itu yang kemudian akan digencarkan. Misalkan hari ini bagaimana media sosial itu sudah dikuasai oleh narasi-narasi yang negatif menurut saya, dan ini kita belum merespon secara secara serius untuk bagaimana mengisi ruang-ruang di media sosial itu dengan narasi-narasi yang positif. Ya, kecuali hanya beberapa lembaga saja, dan itu juga belum maksimal saya kira. Apalagi ada tradisi di kiai-kiai kita ini kan masih tradisi tawadhu, dalam arti tidak mau muncul di media dengan begitu masif karena dianggap sebagai ria atau lainnya. Meskipun secara aktivitas kiai-kiai kita ini kan sebenarnya biasa ngaji di musola, ngaji di pesantren, ngaji di majelis, maupun ketika menghadiri undangan-undangan. Tapi secara sengaja untuk disampaikan lewat media sosial, karena kalau di media sosial itu kan ada keterbatasan waktu. Ya, jadi dalam waktu misalkan berapa menit harus bisa menyampaikan masalah apa, dan itu belum banyak yang melakukan itu. Nah, sehingga kadang di media sosial ini kita masih kalah di media sosial. Dari sisi lain misalkan di pengajian-pengajian juga, karena mereka memang tidak terbuka kalau lewat pengajian-pengajian. Yang mereka lakukan ini adalah pengajian yang tertutup dan hanya dilakukan oleh atau diikuti oleh kelompok-kelompok yang memang atau orang-orang yang memang sudah teridentifikasi menjadi bagian dari mereka. Kalau ada orang lain yang tidak punya referensi, dia datang ke situ, itu bisa dicurigai karena nanti dianggap sebagai mata-mata dan lain-lain, karena khawatir bagi mereka ini akan menjadi persoalan ke depannya untuk keberlangsungan kajian yang mereka lakukan. Ya, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti tadi yang disampaikan, saya melihat masih bersifat parsial, belum komprehensif dalam arti menyentuh seluruh persoalan yang ada di masyarakat. Karena beberapa kali saya misalkan ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah itu hanya bersifat seremoni berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan ini juga sifatnya masih terbatas, misalkan ke aparat di tingkat desa, aparat di tingkat kecamatan. Itu yang baru dilakukan oleh pemerintah, tapi belum menyentuh pada persoalan mendasar dari kenapa orang misalkan bisa seperti itu. Yang saya maksud dengan hal yang mendasar, misalkan ketika kelompok-kelompok ini memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, atau kemudian memberi bantuan ekonomi atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawab utamanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi lagi-lagi mungkin karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi SDM-nya, mungkin sehingga kemudian yang dilakukan masih bersifat masih di permukaan untuk sosialisasi kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi hal yang mendasarnya itu masih belum. Hal yang mendasar misalkan begini contohnya. Ada keluarga napiter yang dari sisi ekonomi ini sebenarnya kurang mampu. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah bisa hadir untuk memberikan bantuan ekonomi atau beasiswa kepada anaknya, sehingga kemudian di sini terlihat bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah kebutuhan atau kesusahan mereka, sehingga diharapkan perlahan mereka kemudian bisa kembali kepada kehidupan sebagaimana masyarakat umumnya, karena merasakan kehadiran pemerintah dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Upaya-upaya yang kami lakukan selama ini agar pemerintah bisa hadir dalam kesulitan-kesulitan itu masih belum maksimal. Ya, kami masih harus melakukannya dengan
mandiri ya, dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya, misalkan memberikan bantuan sembako, kemudian rumah mereka yang sudah tidak layak huni itu kita usahakan agar kemudian juga bisa layak lah, tidak bocor dan seterusnya. Ini meskipun itu juga kalau dari sisi kelayakan mungkin masih agak jauh, tapi minimal mereka merasakan kehadiran kelompok lain dalam kehidupan mereka. Diharapkan ketika ada pemerintah yang hadir, maka ikatan yang terjalin di dalam kelompok mereka ini bisa berkurang, sehingga perlahan kemudian mereka bisa keluar dari jaringan di internal kelompoknya itu. Ya, sebenarnya banyak solusi yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan upaya pencegahan agar masyarakat kita tidak terbawa pada kelompok-kelompok radikal ini. Ketika kami melakukan penelitian ke lapangan di tingkat masyarakat ya, di beberapa desa itu, atau 14 desa lah yang kita lakukan penelitian itu, paling tidak ada beberapa hal yang mungkin bisa kita intervensi agar kemudian upaya-upaya pencegahan radikalisme ini bisa kita lakukan dan masyarakat bisa terhindar dari jeratan itu. Misalkan begini, pertama, masyarakat harus tahu dulu bahwa paham-paham radikal yang akan menjerat mereka itu adalah A, B, C, D. Sehingga kemudian mereka tahu apa yang disebarkan selama ini di media sosial maupun dalam pengajian dan lain-lain itu adalah satu paham yang bisa menjerat mereka pada pada persoalan hukum pada berikutnya. Maka diharapkan dengan tahu dan paham, mereka nanti bisa menghindari itu. Yang kedua, ini karena kelompok-kelompok ini kan banyak menyerang kelompok pemuda. Maka kita juga ke pemuda ini, di samping pemahaman tadi, juga bagaimana memberikan skill kepada mereka agar mereka itu punya keahlian tertentu yang bisa menyibukkan mereka pada persoalan-persoalan positif. Ya, misalkan bagaimana ikut membangun desa, bagaimana menciptakan lapangan kerja, memproduksi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri maupun keluarga dan lingkungannya. Itu penting, termasuk juga apa yang kami lakukan, misalkan memberikan pengetahuan dan skill kepada mereka bagaimana cara membuat video yang benar sehingga kemudian layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, dengan banyak memproduksi video yang kontennya mungkin bisa merekam omongan-omongan kiai, bisa kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat di desa dan lain-lain, itu bisa mengimbangi narasi-narasi yang selama ini memenuhi ruang-ruang di media sosial itu. Nah, diharapkan dengan kegiatan ini kan pemuda satu punya kesibukan, yang kedua secara tidak langsung mereka juga belajar bagaimana pengetahuan dan juga pengetahuan lainnya lewat narasumber yang mereka wawancara itu. Nah, hal yang lainnya ini karena saya juga berdasarkan hasil penelitian ya, bahwa paling tidak ada 3 atau 4 orang yang saya wawancara mantan teroris itu, di mana mereka pada awalnya adalah orang yang tidak pernah belajar agama pada saat masa kecilnya. Tapi kemudian ketika dewasa mereka dituntut pada satu kebutuhan tuntutan keluarga, sehingga kemudian mereka harus bekerja. Nah, bekerja ini kan kebanyakan kemudian keluar dari wilayah atau dari desanya itu. Nah, ketika keluar dari desanya itulah kemudian mereka banyak yang bersentuhan dengan orang lain, dan kemudian ketika pada dalam taraf tertentu mereka butuh untuk memenuhi ruang-ruang spiritualnya itu, kemudian mereka berkeinginan untuk belajar agama. Nah, ketika belajar agama inilah kemudian paham-paham agama yang sebelumnya dia tidak pernah tahu masuk ke dia pelajari dan dia terima begitu saja. Nah, kebanyakan memang terpaparnya pada akhirnya di wilayah itu, dan itu terjadi di luar dari desa atau tempat tinggalnya itu. Nah, maka penting
di sini untuk menghidupkan lagi pengajian-pengajian yang memang dulu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Cirebon, yaitu ngaji habis maghrib. Nah, ngaji habis maghrib ini kan dilakukan oleh kiai yang tentu ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau pemuda, dan ketika dia kemudian mendapatkan paham-paham yang berbeda dengan apa yang diterima dari gurunya, ini paling tidak ada diskusi di dalam dirinya itu. Misalkan begini, kok dulu saya waktu ngaji di kiai saya kok tidak seperti itu, kok sekarang ada paham-paham yang seperti ini. Nah, kalau dulu pernah ngaji kan paling tidak ada diskusi seperti itu di dalam dirinya. Tapi berbeda kalau dulunya dia tidak pernah ngaji di musola atau di madrasah, maka apapun yang diberikan pada pengajian yang hari ini dia ikuti, maka akan dia terima begitu saja gitu. Nah, maka penting untuk menghidupkan kembali pengajian atau majelis taklim yang ada di desa-desa itu. Nah, yang berikutnya yang penting juga dilakukan adalah menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang mengarah pada nasionalisme atau cinta kebudayaan-kebudayaan di daerahnya itu. Karena salah satu paham yang mereka munculkan adalah mencoba untuk mencabutlah akar-akar tradisi pemuda atau masyarakat itu dari desanya. Misalkan mengatakan bahwa nadran itu kegiatan yang tidak ada manfaatnya atau musyrik dan lain-lain. Karena itu adalah tradisi yang ada di desa yang biasa mereka lakukan. Nah, yang kedua adalah kegiatan yang bersifat nasional. Misalkan kayak 17 Agustus, memperingati Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Ini juga penting. Ya, karena selama ini kan mereka juga atau kelompok-kelompok radikal ini mencoba untuk menarik ikatan masyarakat atau pemuda ini dari ikatan nasionalismenya itu. Tidak, misalkan yang mengatakan bahwa upacara bendera itu adalah haram, ya, menghormati bendera, menyanyikan lagu Indonesia juga haram dan lain sebagainya itu. Karena mereka kan kerangkanya bukan negara bangsa itu, tapi bertumpu pada keislaman, ya, yang sekarang misalkan dimunculkan itu dengan khilafah. Meskipun kelompok-kelompok ini antara satu dengan yang lain konteks Darul Islamnya itu kan berbeda-beda, atau khilafahnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Saya malah berpikir kalau mereka kemudian menguasai juga tidak akan selesai, karena nanti akan berebut lagi di antara mereka sendiri khilafah atau khalifahnya siapa yang harus memimpin kira-kira, apakah dari kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Meskipun hari ini kita sebagai orang di luar menganggap bahwa mereka seolah-olah satu gerakan, ya, tapi padahal di dalamnya kan sebenarnya mereka berbeda-beda. Nah, yang berikutnya adalah menyediakan bahan bacaan di desa-desa. Ini penting karena penelitian kami di desa-desa itu belum banyak referensi yang bisa menjadi rujukan masyarakat. Hari ini masyarakat kita referensinya itu adalah dari media sosial atau dari internet. Kita tahu media sosial atau internet itu kira-kira kayak apa isinya, dan siapa kemudian yang menuntun mereka, menjamin mereka bahwa di media sosial itu baik untuk mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena media sosial itu kan sifatnya sangat terbuka, tidak ada orang yang kemudian bisa membimbing kita bahwa di media sosial ini yang baik, ini yang buruk, kecuali hanya diri kita sendiri. Tapi kalau kemudian kita sendiri tidak punya panduan dalam mengakses di media sosial, ya kita bisa terbawa. Maka menyediakan buku-buku atau menyediakan ruang baca di desa-desa itu penting. Nah, tentu buku-buku ini kan bisa kita kita filter, ya, kita seleksi mana buku yang sesuai dan mana yang buku yang tidak sesuai untuk dibaca oleh masyarakat di desa. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan forum-forum yang ada di masyarakat. Karena ini penting untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, sekecil apapun. Karena kalau masyarakat terbiasa dengan cuek kondisi lingkungan, kondisi masyarakatnya, maka kemudian
kelompok-kelompok pendatang di desa itu bisa bebas melakukan kegiatan dan juga mengkampanyekan atau menyampaikan paham-pahamnya kepada masyarakat. Maka forum-forum itu menjadi ruang di mana masyarakat bisa melaporkan, bisa mengupdate informasi dan mendiskusikan apa yang bisa dilakukan dalam konteks merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa gerakan kelompok radikal ini masih begitu marak dengan pola rekrut, pola persebaran, dan juga misalkan aksi-aksi. Ini artinya bahwa Cirebon dalam konteks kategorisasi sebagai zona merah radikalisme agama ini masih masih melekat, ya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita lawan upaya-upaya kelompok radikal ini dengan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan kita masing-masing dan juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Menghidupkan kembali pengajian-pengajian, menghidupkan kembali aktivitas masyarakat, pemuda, menghidupkan forum-forum, biasa memusyawarahkan segala persoalan yang ada di masyarakat agar kemudian persoalan itu tidak tumbuh semakin berkembang, dan kembali membiasakan gotong royong untuk bersama-sama mengetahui antara satu dengan yang lain, membantu kesulitan antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian tercipta satu ikatan emosi antara satu dengan masyarakat yang lainnya dan tidak cuek, ya. Yang terlihat hari ini kan orang cuek dengan kondisi lingkungannya, maka kemudian orang mencari alternatif atau mencari jalan sendiri-sendiri dalam menghadapi kesulitan. Nah, fatalnya kalau kemudian solusi yang dia terima atau yang kemudian dia temukan adalah bagaimana masuk pada ruang-ruang yang justru pada akhirnya membawa dia sendiri pada satu kerusakan, ya, misalkan masuk pada kelompok-kelompok radikal itu. Nah, kepada pemerintah, saya kira karena pemerintah ini kan yang punya seluruh kemampuan sebenarnya, aparat juga punya, dana juga punya, program-programnya diharapkan itu untuk kembali menggerakkan masyarakat pada satu arah yang bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dan juga tatanan sosial lainnya. Upaya-upaya serius yang dilakukan pemerintah ini sangat diharapkan, sehingga kemudian arus yang hari ini kelihatan agak masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, diharapkan ini bisa tertahan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakatnya. Nah, apa yang saya sampaikan itu menurut sepengetahuan dan data-data yang saya miliki. Mungkin dalam lain kesempatan kita bisa berdiskusi dan menyampaikan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan yang terjadi di Cirebon. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu semangat bagi kita semua untuk bersama-sama melakukan gerakan dalam upaya mencegah arus radikalisme di wilayah Cirebon, sehingga kemudian tatanan sosial masyarakat kita bisa pulih sesuai berjalan sebagaimana mestinya, tanpa diwarnai dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan atas nama agama. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.